Selamat semuanya. Selamat datang di YouTube channel saya, My Journey. Dan ini adalah video kedua, lanjutan dari video pertama tentang persiapan apa aja sih yang harus disiapkan sama pemandu gunung sebelum mendaki gunung. Karena di video yang pertama, kalau kalian sudah nonton, di video pertama saya membahas ada 4 hal atau 4 poin. Selanjutnya yang harus disiapkan itu adalah perlengkapan pendakian. Nah, ini juga hal penting, perlengkapan pendakian nih. Kenapa? Harus disiapkan sebelum kita berangkat. Contohnya, saya bicara tenda. Kalau saya bicara tenda, tenda ini harus disiapkan dari awal sebelum kita mendaki. Bisa dicek semuanya, dari layer, dari frame, dari kelayakan tenda, semuanya harus benar-benar dicek. Biasanya ada tuh kan teman-teman yang naik gunung nih, dia sudah bawa tenda, dia sudah yakin perlengkapannya lengkap. Tapi ketika udah nyampe pos untuk mendirikan tenda, mereka udah ngeset, ternyata apa? Frame-nya lupa. Nah, ini salah satu kesalahan yang fatal banget. Kalau kita sebagai pemandu gunung, salah, fatal banget. Seandainya kejadian seperti itu, kita udah bawa tenda, kita udah ngeset tenda, frame-nya lupa, aduh, harus ditanyakan statusnya sebagai pemandu gunung. Iya dong, masa gara-gara frame aja lupa? Ini berarti ada yang salah, ada yang kurang, bukan yang salah, ada yang kurang. Kalau salah enggak sih kayaknya, ada yang kurang, mungkin dia kurang belajar. Saya juga dulu sering kok melakukan banyak kesalahan, tapi sambil berjalan, saya juga banyak belajar. Jadi kalau saya katakan salah juga enggak, kalau saya katakan kurang, mungkin ada yang kurang dari teman-teman, kurang belajarnya. Jadi emang harus disiapkan dari awal. Persiapan itu harus memang penting di awal. Tenda, itu baru tenda. Saya belum berbicara tentang perlengkapan yang lain selain tenda. Karena kalau kita mendaki gunung ya sangat banyak sekali perlengkapan yang harus dibawa. Dan itu juga harus disiapkan dari awal. Jangan sampai fatal, jangan sampai ada yang lupa, jangan sampai ada yang tidak dicek, jangan sampai tidak ada yang dibawa. Jadi semua harus memang disiapkan dari awal. Itu perlengkapan. Terus selanjutnya, setelah kita bahas 5 poin, 5 hal yang harus disiapkan, ini masuk yang keenam nih. Yang keenam ini adalah perlengkapan makan. Nah, ini juga perlengkapan makan serta bahan makanannya. Kalau perlengkapan makan itu seperti piring, sendok, gelas, seperti itulah, itu perlengkapan makan. Terus kalau bicara bahan makanan, ini kita bicara lebih ke menu. Kembali lagi seperti yang awal saya katakan tadi, kita harus punya ilmu manajemen sebagai pemandu gunung. Kalau kita sudah bicara tentang bahan makanan, ini kita udah masuk ke menu makanan. Berarti ini udah masuk ke ilmu manajemen menu. Saya dan teman-teman pemandu harus menyiapkan semua menu makanan. Makanan apa aja yang akan dimakan, makanan apa aja yang akan dimasak. Ini hari apa, terus siang nanti makan apa, nanti malam makan apa. Ini semua harus disiapkan dari awal. Kenapa? Gimana mau makan enak kalau menunya aja tidak menggugah selera, iya kan? Gimana mau jalan sehat kalau menunya aja gak sehat? Gimana mau berjalan berpuluh-puluh kilometer kalau yang masak aja gak bener? Nah, ini contoh kecil ketika kita sedang melakukan perjalanan pendakian di gunung. Ini masih hal kecil. Persiapan yang harus disiapkan sebelum mendaki gunung. Saya masih berbagi tentang persiapan sebelum mendaki gunung. Belum lagi nanti ketika saya sudah masuk ke ini loh, selama perjalanan pendakian ternyata begini ya pemandu gunung. Itu belum. Jadi itu 6 poin yang sering saya lakukan sebelum melakukan perjalanan pendakian gunung. Dari yang pertama tadi adalah transportasi, yang kedua akomodasi, yang ketiga dokumen, yang keempat time schedule, yang kelima adalah perlengkapan pendakian, dan yang keenam adalah perlengkapan makan. Ini 6 hal penting banget yang harus disiapkan oleh teman-teman semua ketika teman-teman menjadi seorang pemandu gunung. Nah, kalau sudah seperti ini, masih ada yang bilang kalau pemandu gunung itu gak penting.
berarti ada yang salah sama kalian. Pemandu gunung itu penting, karena apa? Ya karena mereka punya ilmu manajemen, karena mereka bisa mengatur sebagai leader. Banyak hal yang harus banyak diketahui oleh pemandu gunung itu tadi. Oke semuanya, kalau emang video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan share. Kalau kalian masih suka sama video ini, harus suka dong, harus like. Dan kalian masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Akan saya jawab setahu dan sepengalaman saya. Dan terima kasih sudah menonton video saya yang kedua. Sampai berjumpa di channel YouTube My Journey di video-video selanjutnya. See ya! Ojo lali, subscribe rek, subscribe yo, subscribe.